Ya, di sini Bapak ingin memulai pelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah ada membahas tentang menghindari akhlak tercela. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran Buantian. Yang pertama Muhammad Andre, Hadir, Pak. Muhammad Pandi, Hadir, Pak. Muhammad Alfi. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir aja. Semalam kemana ada hadir? Sakit, Pak. Oh, sakit. Kenapa sakitnya? Sakit hati. Sakit hati. Ya, untuk sebelum belajar, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat tuh. Boleh. Bagus. Langsung saja Bapak ingin menyampaikan materi pada hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela. Next. Nah, akhlak yang tercela yang pertama yaitu israf atau asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Itu firman Allah, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jagalah kebersihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Nah, jadi berlebih-lebihan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Di dalamnya pasti ada mudarat bagi manusia. Nah, kayak contohnya dalam makan minuman berlebihan. Baru nih kita tuh makan sehari sepiring kan ya. Karena kan dasar mayo sepiring tambah pulang tambah kanyang tuh jadi kemudaratan bagi diri kita sendiri. Terus yang kedua, tafsir. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Nah, jadi seandainya kita ada nih duit berlebih, banyak duitnya berlebih atau barang kita hambur-hamburkan, kita poya-poyakan dengan kesenangan kita dengan alasan supaya pikiran tenang ya. Nah, itu hanya bersifat sementara, baik kita sedekahkan atau kita nyantuni anak yatim. Itu akan lebih berharga di dunia dan di akhirat dirahmati. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksud untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang di dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi setan itu kan ingkar kalau ya seperti kisah tentang, kan ada di buku tuh kisah tentang Rasul-Rasul. Ada di pertama kisah Nabi Adam. Setelah diciptakannya Nabi Adam, tuh setan tuh lebih mulia caranya kan, dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Nah, itulah yang awal mulanya ingkarnya setan. Contoh perbuatan tafsir: memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras, walaupun dia tidak ikut minumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tafsir, yaitu pemborosan. Nah, orang berpesta-pesta disumbangnya, dibiayainya gitu. Nah,
supaya meriah aja acaranya aja. Kasihan kan kalau setahun sekali aja. Nah. Lanjut. Yang terakhir yaitu bakhil atau kikir, ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makan, minum, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makan, dan minum yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan memberikannya, maka ia adalah orang yang bakhil. Nah, misalnya kita bisi makanan di rumah, bisi apa gitu, nah berlebihan, ada tetangga kita yang kan mampu, nah itu kita berikan, dengan dibiarkan orang kelaparan di rumah. Ya, bila kada kawannya sedikit lah semampu kita supaya orang tuh merasakan kenyang juga. Dengan kita kenyang orang lapar, dengarnya sifat bakhil. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Nah, maka setiap manusia itu diciptakan Allah untuk saling tolong menolong. Bakhil adalah sifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan setan. Bakhil dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju ke neraka. Nah, jadi cara setan tuh kadang hanya kita kada sembahyang, mulai harta aja setan tuh menggoda juga. Kadang yang sembahyang ya, harta aja diperarakan kan. Nah, jadi terus ulun minta bacakan Muhammad Alfi. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran surah Al-Imran. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan. Nah, jadi Allah itu memberikan harta itu kepada diri manusia itu masing-masing. Ada yang hartanya lebih, ada yang hartanya sekian, ada yang sekian persen. Semata-mata itu hanya titipan. Jadi kan bila berlebihan diberi, bila berlebihan diberi. Untuk bahayanya perilaku orang bakhil, yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilannya akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Nah, harta sejenis emas, sejenis apa, itu kayaknya dikalungkan kepada kita. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan karena mereka mengira bahwa dengan kebakhilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. Padahal kita main gedung harta itu hanya di dunia. Ya nanti akhirnya kan kita dituangkan lagi hanya kain kafan dan amal soleh. Bagus. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil, kikir, dan orang yang buruk mengurus miliknya. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Orang yang mempunyai tabiat kikir, bakhil, mengira bahwa dengan kebakhilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit, tidak berkecukupan. Nah, jadi orang bakhil itu merasa kurang kita harus. Karena ada yang kurangnya. Pas itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.